Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas B akan men-share sedikit materi mengenai mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme di lingkungan sekolah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Afi Imoratul Mufidah, Alfiana Fauziah, Arista Yopi Aditya, Dita Erin Monika, Firda Hikmatul Amalia, Muhammad Fanda Ibrahim, Rosantika Utami, dan Tisna Artika Wulandari. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan membagikan sebuah video. Selamat menyaksikan. Itu tadi ada sedikit video yang berhubungan dengan pembahasan kita kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasan utama. Selamat menyaksikan. Sebelum menuju sesi pemaparan materi, saya ingin bertanya kepada teman-teman terlebih dahulu. Apa sih yang terlintas di benak teman-teman ketika mendengar kalimat interaksi kontravensi dan negativisme di lingkungan sekolah? Apakah berkaitan dengan perlawanan? Kekerasan mungkin? Atau justru teman-teman masih asing dengan kalimat tersebut? Nah, untuk memperdalam pemahaman teman-teman mengenai interaksi kontravensi dan negativisme di lingkungan sekolah, izinkanlah kelompok 4 dari kelas B untuk memaparkan materi tersebut, di mana kami akan membahas 4 rumusan masalah, yaitu 1. Apakah persamaan antara interaksi kontravensi dan negativisme? 2. Apa penyebab munculnya interaksi kontravensi dan negativisme di lingkungan sekolah? 3. Bagaimana contoh interaksi kontravensi dan negativisme di lingkungan sekolah? Dan yang terakhir nih, poin nomor 4, pendekatan, model, metode, dan media pembelajaran apakah yang dapat diterapkan untuk mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme di lingkungan sekolah? Nah, untuk menjawab keempat rumusan masalah tersebut, mari simak pemaparan berikut ini. Pembahasan kita yang pertama adalah mengenai persamaan antara interaksi kontravensi dan negativisme. Menurut Leopold Weiss dan Howard Becker, kontravensi adalah sikap sosial yang dilandasi atas ketidakpercayaan dalam suatu individu atau kelompok sosial dalam masyarakat. Sikap ini kemudian menjadi acuan untuk melakukan proses pemberontakan dengan menyampingkan kepentingan-kepentingan kedamaian. Kemudian, menurut Herlock, negativisme dapat disebut juga sikap melawan otoritas orang dewasa. Perlawanan fisik lambat laun akan berubah menjadi perlawanan verbal dan pura-pura tidak mendengar atau tidak mengerti permintaan orang dewasa. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontravensi dan negativisme sama-sama merupakan jenis interaksi sosial disasosiatif sebagai suatu upaya melawan seseorang atau sekelompok orang. Contoh interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Yang pertama, kontravensi. Contohnya adalah pengurus OSIS di sekolah memilih suatu kegiatan, tetapi suatu kelas tidak setuju dengan rencana tersebut, sehingga terlahir rasa tidak suka atau benci yang terwujud dengan tidak membantu dalam melancarkan kegiatan tersebut. Yang kedua, negativisme. Contohnya adalah
Ketika guru sedang menjelaskan materi, suasana kelas berubah menjadi sangat gaduh karena siswa asyik bergurau dengan temannya, atau ketika guru memberikan tugas dan perintah, siswa berani melawan secara verbal dengan perkataan dengan nada yang tinggi. Berikutnya yakni mengenai apa penyebab munculnya interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan munculnya interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Yang pertama yakni faktor internal. Beberapa contoh faktor internal antara lain: 1. Keinginan diperhatikan dan diutamakan. Perilaku membangkang terjadi karena anak merasa dirinya terabaikan dan kurang diperhatikan. Anak berusaha membangkang agar guru memperhatikan dirinya. 2. Keinginan membenarkan secara positif. Anak melakukan pembangkangan tidak selalu bersifat negatif. Ada saatnya anak membangkang karena bermaksud memperbaiki sesuatu yang dianggapnya tidak tepat. 3. Ingin menutupi kekurangan. Siswa membangkang perintah guru karena dirinya merasa tidak mampu untuk melaksanakan perintah yang diberikan oleh guru, sehingga pembangkangan menjadi salah satu cara mekanisme pertahanan siswa untuk menutupi kekurangannya. Selanjutnya, faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Cara didik dan pola asuh orang tua sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak di sekolah. Yang kedua, lingkungan sekolah. Guru yang tidak tegas memicu lahirnya interaksi ini. Maka diperlukan guru yang tegas namun tidak kasar untuk membangun rasa percaya siswa pada guru. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Anak sekolah memasuki usia geng di mana beberapa geng dapat menopang perkembangan kualitas perilaku sosial tertentu yang tidak baik. Pendekatan pembelajaran konstruktivisme dalam mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Pendekatan konstruktivisme menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang bisa diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Penggunaan pendekatan ini dimaksudkan agar siswa dapat menyalurkan idenya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, sehingga dapat meminimalisir siswa melakukan tindakan kontravensi dan negativisme. Yang kedua, ada model pembelajaran CTL dalam mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Model pembelajaran kontekstual CTL memiliki prinsip pembelajaran student-centered di mana siswa melakukan dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat. Model ini mewadahi siswa untuk aktif menyalurkan ide dan gagasan sehingga guru dianggap sebagai fasilitator bukan diktator. Metode pembelajaran brainstorming dalam mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Metode pembelajaran brainstorming atau diskusi kelompok mendorong setiap anggota kelompok menyumbangkan ide-ide baru. Siswa diberi kebebasan berpendapat dengan berbagai ide di dalam pikiran mereka dan menghargai pendapat teman untuk mendapatkan hasil diskusi yang dapat diterima semua anggota kelompok. Tentunya, hal tersebut dapat mereduksi kontravensi dan negativisme dari salah satu siswa. Media audiovisual dengan LCD dalam mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme di sekolah. Raharjo dalam Rusman 2012 dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kemampuan daya ingat siswa diperoleh 20% dari apa yang didengar dan 50% dari pengalaman apa yang telah dilihat dan didengar. Sehingga media audiovisual sangat pas diterapkan guna meningkatkan hasil belajar dan mencegah kesalahpahaman antara guru dan siswa, sehingga dapat mereduksi interaksi kontravensi dan negativisme. Contoh, penggunaan media audiovisual adalah penayangan video pembelajaran dan sejenisnya yang menggunakan proyektor dan layar. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Saya akan membacakan sebuah kutipan
yang berkaitan dengan materi kami. Tidak ada asap kalau tidak ada api, tidak ada akibat tanpa adanya sebab. Asap hanyalah akibat, maka cari tahu dari mana asalnya api untuk menangani dan mereduksinya. Nah, itu tadi dan terima kasih.